Oke, halo semua. Sesuai dengan judulnya, kali ini gue bakal sharing-sharing pengalaman gue gimana sih rasanya pakai rumah roller dengan derajat tinggi. Ini 16,5 derajat dengan derajat yang landai 13,5 derajat. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, wah derajat landai itu semakin landai ya, semakin enak akselerasinya gitu. Sedangkan kalau dia pakai derajat tinggi kayak gini, wah ini top speednya enak gitu. Ya balik lagi ya, kalau berdasarkan pengalaman gue justru kalau dari segi akselerasi ya, dari segi akselerasi, kalau untuk jambakan sih jambakan ini derajat tinggi. Kalau untuk dari segi ngejambak, tapi kalau buat ya udah ongoing gitu kan, secara overall akselerasi enakan 13,5 secara overall ya. Tapi bedanya kalau 16,5 itu dia ada jambakannya gitu. Kalau misalnya gojek dia narik motornya, kalau ini ya udah enggak, tapi cepet dia naiknya kalau gue dari speedometer gitu. Nah kalau buat top speed sendiri, kalau buat 13,5 derajat 13,5 derajat itu justru buat gue top speednya lebih enak. Jadi kalau untuk overall akselerasi dia lebih unggul, tapi kalau buat top speednya pun juga dia lebih unggul ketimbang yang derajatnya tinggi kayak gini. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, wah derajat tinggi buat kejar top speed, derajat rendah buat kejar akselerasi, ya berdasarkan pengalaman gue itu salah banget. Karena emang nggak enak sih menurut gue pakai ini tuh nggak enak. RPM lu tinggi banget, motor lu larinya ketahan, terus nggak enak aja sih. Apalagi ini udah krok jalur rollernya kan, dan itu nggak improve. Overall gue nggak terlalu suka sih derajat tinggi. Enakan derajat 13,5 menurut gue paling the best, karena gue sampai punya 3 rumah roller dengan derajat 13,5. Ini 13,5 punya Vario 125 LED, ini 13,5 punya original Kymco. Ya, by the way, balik lagi, motor yang gue pakai itu motor Kymco Trend SR tahun 2006. Ini standarnya. Ini punya Vario. Kenapa gue pakai punya Vario? Maksudnya kenapa gue bikin punya Vario juga? Sebetulnya karena memang cari aftermarketnya Kymco itu kan susah ya. Lu mau cari rumah roller aftermarket kayak KTC, USR dan lain sebagainya, Dr. Poli itu kan agak susah. Sebetulnya Dr. Poli itu ada, tapi kan dia dulu itu belum terjual resmi di Indonesia ya. Maksudnya nggak kayak KTC dan Kawahara, brand-brand lainnya lah gitu. Jadi gak susah sih buat dapetinnya. Nah cuma setelah gua riset ternyata Kymco itu bisa pakai punyanya Vario 125 LED. Kalau kita lihat dari fisiknya lebih gede sih menurut gua diameter Vario, dan dia masih bisa fit PNP plok ke apa ya sebutannya, crankcase-nya Kymco atau ya buat CVT Kymco lah, dia masih fit gitu, nggak harus dipapas dulu sininya gitu. Overall sih enak ya pakai 13,5, terus jalur rollernya di crop. Nah terus kalau buat teman-teman yang nanya, kalau enak kenapa nggak lu pakai ini pulinya gitu kan. Nah justru gue sekarang ini lagi nabung sih, terus terang gue lagi nabung. Gue mau beli rollernya Vario tapi brandnya Dr. Poli, karena memang dari segi bentuknya itu juga beda, nggak totally bundar gitu ya, buntir simetris enggak. Nanti fotonya gue kasih lihat deh, karena sebenarnya gue punya stoknya di rumah, tapi memang nggak kebawa aja sih. Kayak gue harus cari-cari lagi, aduh males lah gitu, lama. Ya ntar gue kasih lihat aja fotonya. Nah kalau misalkan lu pakai roller itu, jujur akselerasinya jos banget, gila. Top speed juga dapat. Kayak gue ngebandingin waktu itu gue pakai pulinya Kymco tapi versi aftermarket dari Dr. Poli. Gue cobain kan, gue compare antara roller bundar yang simetris bundar kayak gini sama punyanya Dr. Poli yang bentuknya nggak simetris menurut gue. Dan itu kalau dari akselerasi ya jauh lebih enak punya Dr. Poli. Dan untuk top speednya sendiri dengan motor yang speknya ya motor gue pribadi speknya biasa aja, itu kalau pakai roller bundar
roller biasa, mau apapun brandnya itu, larinya itu cuma 115, dan itu sejujurnya agak berat sih untuk mencapai 115 nya itu. Beda kalau misalkan pakai Dr. Puli. Dr. Puli rollernya itu gue top speed sampai 120 lebih dikit. Gila gak tuh, sesignifikan itu bro. Tuh, makanya ya gue sengaja nggak mau pakai ini dulu sampai gue bisa beli rollernya Dr. Puli khusus untuk vario. Nah tapi kalau untuk overall Dr. Puli itu kan mahal ya. Gue waktu itu terakhir cek itu dia sekitar 1,5 juta waktu itu, karena kan memang nggak resmi di Inggris ya, nggak kayak KTC dan lain sebagainya gitu kawan-kawannya. Dia nggak resmi dan memang cuma beberapa orang aja sih yang ngemasukin dan dijual di Indo gitu. Jadi makanya harga mahal. Dan gue juga realistis ya, gue kuliah kayaknya agak sayang sih ngeluarin uang jutaan buat motor gitu kan, kalau misalkan bisa buat pakai kepentingan lain gitu kan. Dan gue beli ini itu di Shopee 35.000 bro. 35.000 gue beli gitu. Gue beli 35.000, terus gue bubut, gue kerok jalurnya itu habis 130.000 total ya, 160-170 lah. Karena gue juga lupa sebenarnya ya 30-an 40-an ribu gitu. Dan gue nggak tahu barangnya ori atau enggak, tapi overall enak sih pas gue pakai. Yang penting itu aja. Gitu ya, itu adalah ya sharing-sharing aja sih pengalaman gue mengenai dunia persivitian, mulai dari derajat, rock, terus ya pengaplikasian roller gitu. Tapi balik lagi ya, maksudnya tiap motor itu kan beda-beda. Gue di sini hanya memberikan gambaran aja nih, misalkan kayak ya pakai 13,5 gimana, pakai 16,5 itu gimana gitu. Ya mungkin gue nggak tahu ya kalau misalkan vario atau aerox dan lain sebagainya hasilnya bakal gimana, gue nggak tahu. Tapi based on my experience, anjay, bahasa Inggris gue nggak bener ya, pokoknya berdasarkan pengalaman gue, kalau di motor Cimco itu paling enak ya 13,5 buat gue. Itu udah jos. Apalagi kalau pakai punyanya Vario dengan roller Dr. Puli, itu jos banget. Ya sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.